Pemirsa, terima kasih masih bersama KBDI News Pagi bersama saya Yasmin Antania dan rekan saya Camar Hainda. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, Timnas Indonesia tiba di tanah air usai sabot medali emas pada SEA Games 2023. Sejumlah pendukung sambut kedatangan tim Garuda dengan semarak. Rombongan Timnas Sepak Bola Indonesia terbang dari Kamboja menggunakan pesawat charter Garuda Indonesia GA8580 dan mendarat pukul 20 waktu Indonesia Barat melalui Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta. Setelah kedatangan Timnas, dilanjutkan dengan agenda pengalungan bunga kepada atlet Timnas Sepak Bola oleh Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Kepulangan Timnas disambut meriah oleh para supporter Timnas. Para pendukung bersorak dan menyalakan suar sambil bersorak-sorai menjambut Garuda Muda. Dilansir dari media sosial PSSI, tim U22 akan diarak Jumat mulai pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Garuda Nusantara akan berkeliling Jakarta mulai dari Gedung Kemenpora menuju Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jalan Jenderal Sudirman, Bundaran HI kembali ke Jalan Jenderal Sudirman hingga VIP Barat Stadion Utama Gelora Bung Karno. Exco PSSI Arya Sinulinga memastikan PSSI sudah meminta izin kepada kepolisian untuk acara ini. Ia pun berharap acara arak-arakan ini berjalan tertib. Mari kita lihat, ini adalah kegembiraan kita bersama-sama. Malah kami juga mengajak masyarakat supaya mau ikut bergabung dalam acara kita ini menyambut pahlawan-pahlawan kita yang telah mengharumkan nama Indonesia. Dan sudah pasti juga nanti arak-arakan ini dihadiri oleh seluruh timnas kita, official, dan juga pasti dengan Ketua Umum PSSI yaitu Pak Erick Thohir. Tim U22 menjadi juara SEA Games 2023 setelah berhasil mengalahkan timnas Thailand dengan skor 5-2. Medali emas ini merupakan penantian panjang bagi Indonesia, yakni 32 tahun. Terakhir Indonesia meraih medali emas pada SEA Games Manila, Filipina pada tahun 1991. Dari Jakarta, Tim Liputan, iNews melaporkan. Pemirsa, ribuan supporter menyambut meriah kedatangan Timnas usai berlaga di SEA Games 2023 Kamboja. Setibanya di tanah air, Timnas langsung menuju hotel untuk makan malam bersama dan juga beristirahat. Usai sambutan meriah dari para pecinta sepak bola, akhirnya Timnas tiba di Hotel Fairmont Jakarta pukul 22.20 waktu Indonesia Barat. Mereka langsung disambut perwakilan dari PSSI dan diarahkan ke ruang makan malam. Sambutan ini dilakukan setelah Timnas Indonesia U22 meraih medali emas SEA Games 2023. Tentunya kemenangan ini menjadi sejarah indah bagi persepak bolaan Indonesia. Saya sangat mengapresiasi doa dan dukungannya, apalagi supporter yang datang ke stadion langsung. Apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih kita bisa mendapatkan gold medal di SEA Games Kamboja. Dan rencananya hari ini arak-arakan untuk menyambut Sang Garuda Muda akan dilakukan. Lantas, seperti apa persiapannya sudah bersama dengan kami? Ada rekan Anggita Maura di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Selamat pagi Anggita. Anggita, seperti apa kondisi di sana sekarang? Apakah sudah mulai ramai oleh masyarakat yang datang? Baik, selamat pagi Camar dan juga Yasmin. Memang benar rencananya nanti akan diadakan konvoi keliling ibu kota yang akan dilakukan pada pukul 8 pagi nanti oleh para pasukan Timnas U22 yang telah sukses meraih medali emas di SEA Games 2023 di Kamboja kemarin. Dan untuk pagi hari ini belum nampak terlihat adanya persiapan yang dilakukan terlebih oleh PSSI dalam hal ini. Namun, sejumlah agenda sudah dibuat oleh PSSI untuk meriahkan acara konvoi pada pagi nanti untuk merayakan keberhasilan Timnas U22 pada gelaran SEA Games kemarin. Setibanya di Bandara Soekarno-Hatta pada malam tadi, rencananya seluruh jajaran pemain dan official tim dengan Ketua PSSI Erick Thohir yang nantinya akan turut serta meramaikan konvoi yang akan dimulai pada pukul 8 pagi nanti, di mana ada beberapa rute jalan yang akan dilewati. Di antaranya, rombongan akan memulai start dari kantor Kementerian Pemuda dan Olahraga
Lalu akan konvoi menuju Gatot Subroto dan mengarah ke Jalan Jenderal Sudirman, kemudian melewati Bundaran HI dan berlanjut serta berakhir di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Camar dan juga Yasmin, ini untuk alasan terkait mengapa konvoi digelar pada hari Jumat ini dan bukan pada hari libur kerja. Anggota eksekutif PSSI yaitu Arya Sinulinga mengatakan hal ini dikarenakan para pemain timnas ini terbentur deadline yang dimana pada hari Sabtu dan Minggu esok sebagian besar pemain akan melakukan mudik atau pulang ke kampung halaman mereka masing-masing. Dalam hal ini juga Arya Sinulangga meminta maaf kepada masyarakat yang mungkin akan terganggu aktivitasnya akibat perayaan pada konvoi pada siang nanti. Kembali ke Camar dan Yasmin. Terima kasih banyak Anggita melaporkan langsung dari Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat bertugas kembali. Ya Yasmin, kalau misalnya kita lihat bagaimana antusias masyarakat cukup luar biasa, karena tentunya 32 tahun istilahnya kita sudah berpuasa. Betul. Untuk tidak mendapatkan medali emas. Karena terakhir ini di tahun 1991 di Filipina itu mendapatkan medali emas, dan tahun 2023 akhirnya skuad Garuda bisa mengalahkan timnas dari Gajah Putih untuk bisa membawa medali emas pulang ke Indonesia. Antusiasme masyarakat pun Camar kemarin di mana namanya? Final ya. Soekarno-Hatta ya. Betul. Itu luar biasa sekali disambut dengan meriah masyarakat. Kita juga jadi senang banget ya. 32 tahun pemirsa, akhirnya Indonesia mendapatkan medali emas dari cabang olahraga sepak bola. Betul, dan kita bisa lihat juga bahwa nantinya skuad Garuda akan disambut meriah oleh masyarakat Indonesia. Jadi jangan lupa hari bagi ini, masyarakat jam 8 pagi ya. Jam 8 pagi, mulai jam 8 pagi, tapi jangan lupa berkaitan dengan situasinya arus lalu lintasnya juga harus diperhatikan. kondusif. Mungkin hari ini ada sejumlah masyarakat yang masih harus kerja. Betul. Jadi update terus terkait dengan informasi arus lalu lintas agar tidak terjebak kemacetan, Camar. Atau mungkin yang nantinya akan bekerja bisa lebih pagi dulu. Betul. Untuk bisa melewati jalan-jalan tersebut ya supaya tidak terjebak macet. Indonesia akhirnya meraih medali emas di cabang olahraga sepak bola SEA Games 2023. Raihan ini memutus puasa emas Indonesia setelah 32 tahun. Kita saksikan kembali saat pasukan Garuda Muda berlaga di final SEA Games 2023. Indonesia menaklukkan Thailand pada partai final sepak bola putra SEA Games 2023 di National Olympic Stadium Phnom Penh, Kamboja. Pada menit ke-20 Indonesia unggul lewat gol dari tandukan Ramadan Sananta yang membentur Song Chai Tongcham. Menjelang jeda, Garuda Muda berhasil menambah gol. Umpan Rizky Ridho mampu dimaksimalkan Sananta untuk menjebol gawang tim Gajah Perang. Pada babak kedua, Thailand memperkecil ketertinggalan lewat gol dari Ananyot Sangwal. Jelang akhir babak kedua, Yotsakon Burapa menyamakan kedudukan dan memaksakan laga berlanjut ke babak tambahan. Pada babak ini, pasukan Indra Syafri berbalik unggul lewat Irfan Jauhari memaksimalkan blunder di barisan pertahanan Thailand. Seusai gol Jauhari, keributan terjadi di lapangan. Ofisial dan pemain dari Indonesia dan Thailand terlibat adu pukul. Insiden ini berujung kartu merah untuk Komang Teguh dan kiper Thailand Sopan Widakyat, serta beberapa ofisial dari Indonesia dan Thailand. Pada babak tambahan kedua, Indonesia menjauh.
Gol datang dari Fajar Fatur Rahman. Memasuki menit ke-117, Thailand harus menyelesaikan laga dengan 8 orang usai Tirasa Kopimai mendapat kartu kuning kedua. Indonesia kemudian menyegel kemenangan akhir 5-2 atas Thailand lewat gol dari Beckham Putra pada menit ke-119. Menang 5-2, Indonesia memastikan diri meraih medali emas untuk pertama kalinya di cabang olahraga sepak bola SEA Games setelah 32 tahun. Terakhir kali skuad Garuda meraih emas yaitu pada SEA Games 1991. Ini juga merupakan emas ke-87 kontingen Indonesia di SEA Games 2023. Pemirsa, kemenangan timnas Indonesia dalam ajang SEA Games 2023 menjadi momen yang ditunggu selama 32 tahun. Nah, saking senangnya Yasmin dan juga pemirsa melihat kesuksesan tim Garuda menaklukkan tim Gajah Putih kemarin, sejumlah masyarakat ini bahkan sampai melakukan hal-hal yang lucu saat menonton. Kita lihat. Aksi tim Garuda di lapangan SEA Games memang membuat berdebar. Saking serunya menonton, ibu satu ini jadi ikut berasa jadi pelatih nih. Si ibu berseru agar timnas Indonesia bisa menggiring bola ke gawang. Nah, pemuda ini terkena prank saat momen wasit masuk ke dalam lapangan. Mengira pertandingan telah usai, dirinya nyebur ke dalam kolam. Padahal pertandingan belum selesai loh. Jadi nonton dari kolam deh. Penantian selama 32 tahun benar-benar dinanti masyarakat Indonesia. Buktinya nih kakek yang satu ini nih. Senangnya melihat keberhasilan timnas, si kakek sampai koprol. Aduh, hati-hati ya, kek. Penantian selama 32 tahun akhirnya usai sudah. Medali emas berhasil diboyong timnas sepak bola Indonesia di ajang SEA Games 2023. Indonesia berhasil mengalahkan Thailand dengan skor akhir 5-2. Timnas Indonesia U22 mengakhiri puasa gelar dengan meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023. Tim asuhan Indra Shafri menang 5-2 atas Thailand di laga final yang berlangsung di Stadion Olimpiade Phnom Penh, Kamboja, Selasa malam. Timnas Indonesia U22 mengakhiri puasa gelar dengan meraih medali emas sepak bola SEA Games 2023. Hadapi Thailand di final, sempat bermain imbang 2-2 di 90 menit waktu normal, Garuda Nusantara akhirnya memastikan kemenangan 5-2 lewat babak tambahan. Menanggapi kesuksesan anak asuh Indra Shafri, Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo Effendi Syahputra mengatakan, Timnas U22 merupakan generasi sepak bola emas Indonesia. Inilah generasi emas sepak bola kita sekarang ya. Sebagaimana generasi-generasi emas sepak bola di Amerika Latin, Argentina, di Portugal, di Eropa, saya pikir ini juga harus dipelihara, harus dijaga kekompakannya. Ada nanti yang mungkin masuk beberapa nama-nama lagi, tapi saya melihat paling tidak ini menjadi kerangka awal tim nasional senior kita untuk bertarung di ajang Piala Asia yang akan bergulir sebentar lagi dan juga Piala AFF. Ini penting juga di Piala AFF kita harus mengawinkan gelar juara SEA Games dan juara AFF.
Kemenangan atas Thailand di final SEA Games 2023 sekaligus mengakhiri puasa medali emas sepak bola Indonesia selama 32 tahun yang terakhir kali diraih pada SEA Games 1991. Dari Jakarta, Rizky Ihwal, Leman, iNews melaporkan. Pemirsa, Indonesia tumbang melawan Thailand pada laga terakhir fase grup B Piala Sudirman 2023. Dan hasil ini membuat tim Merah Putih gagal menjadi juara grup. 3 di Suzhou, China. Thailand berhasil mencuri kemenangan pada pertandingan ganda campuran. Jojo tumbang lewat 3 game dengan skor 21-12, 12-21, dan 20-22. Pastikan konser Coldplay yang dijadwalkan berlangsung pada 15 November mendatang di GBK Jakarta tetap terselenggara. Sandiaga bahkan menjelaskan tengah berupaya agar band asal Inggris itu bisa menambah jadwal konser di Jakarta. Euforia konser grup band asal Inggris Coldplay bertajuk Music of the Spheres World Tour yang dijadwalkan akan digelar di Gelora Bung Karno, Jakarta terus menjadi trending topik. Terlebih di masa penjualan tiket presale yang dibuka pada 17 dan 19 Mei 2023. Meski menjadi pro kontra dan diwarnai aksi penolakan dari Persaudaraan Alumni 212, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno memastikan konser Coldplay yang akan dijadwalkan pada 15 November 2023 akan tetap terselenggara. Saya memastikan atas nama pemerintah bahwa Indonesia ini akan menjadi tuan rumah dari konser-konser internasional, dan kita sangat bersyukur Indonesia terpilih hanya 4 negara di Asia yang terpilih untuk menjadi tuan rumah konser the most successful band in the 21st century, yaitu Coldplay. Secara terbuka, Sandiaga bahkan menjelaskan tengah berupaya agar Chris Martin CS bisa menambah hari konser di Jakarta seperti di Australia dan Taiwan. Dari Badung, Bali, Bagus Alit, iNews melaporkan. Konser pertama Coldplay di Indonesia November mendatang ini diyakini akan mendongkrak pertumbuhan ekonomi di sektor pariwisata Indonesia. Menparekraf Sandiaga Uno juga mengingatkan masyarakat untuk membeli tiket secara resmi dan menghindari penipuan tiket. Menparekraf Sandiaga Uno menyambut baik dilaksanakannya konser musik grup band Coldplay di Indonesia. Konser yang akan digelar 15 November 2023 tersebut mencatatkan reservasi hotel meningkat hingga 90% di sekitar Gelora Bung Karno. Meski demikian, Sandiaga dalam Weekly Brief with Sandi Uno mengingatkan masyarakat untuk membeli tiket secara resmi agar terhindar dari tiket palsu. Hati-hati tiket, karena akan pasti banyak yang coba-coba untuk melakukan shortcut, mendapatkan tiket secara tidak sesuai prosedur, dan ini nanti banyak yang berpotensi tiketnya tidak valid atau tiket palsu. Tiket akan mulai dijual pada 17 sampai 18 Mei 2023 ini, dimulai dari harga Rp800.000 sampai tertinggi di angka Rp11 juta. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio membuka festival budaya bertajuk Gelar Melayu Serumpun 2023 di Medan, Sumatera Utara. Festival yang digelar di pelataran Istana Maimun ini menjadi penguat ikatan masyarakat Melayu dunia dan juga melestarikan kebudayaan Melayu sebagai kebudayaan asli Kota Medan. Gelar Melayu Serumpun 2023 resmi digelar di pelataran Istana Maimun Medan, Sumatera Utara. Dihadiri Ibu Negara Iriana Joko Widodo, ajang penguat masyarakat Melayu dunia ini dibuka langsung Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Angela Tanusudibio. Angela yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo Bidang Ekonomi Digital dan Kreatif ini menegaskan gelaran budaya ini telah memberikan andil dalam menggerakkan ekonomi daerah. Oleh karenanya di tahun ini, di tahun yang ketiga, kami mengkurasi event daerah yang dapat menjadi magnet promosi pariwisata, di mana bentuknya beragam. Ada yang musik, ada yang kuliner, karnaval, festival, dan juga seni dan budaya seperti malam hari ini.
Acara pembukaan Gelar Melayu Serumpun 2023 menampilkan tarian dan lagu Melayu dari berbagai kabupaten kota di Sumatera Utara, serta dari negara tetangga Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam. Dari Medan, Sumatera Utara, Saddam Hussein, iNews melaporkan. Kita ke Maluku, pemirsa. Warga 5 desa di Pegunungan Seram, bagian barat Maluku, masih hidup dalam kemiskinan. Seperti video warga bertarung nyawa dengan bergantungan tali untuk menyeberangi aliran sungai yang viral di media sosial. Beginilah potret kehidupan masyarakat 5 desa di Pegunungan, Kecamatan Elpa Putih, Kabupaten Seram bagian barat Maluku. Mereka masih saja hidup dalam keterpurukan, tidak ada infrastruktur jalan dan pembangunan secara merata. Untuk sampai ke ibu kota kecamatan, mereka harus rela menempuh perjalanan hingga puluhan kilometer. Dalam video amatir, warga harus bertarung nyawa untuk menyeberangi sungai dengan cara bergantung pada seutas tali demi melewati sungai yang jadi jalur utama untuk beraktivitas. Kendaraan mereka pun harus digantungkan ke tali untuk diseberangi. Yang mana beta minta dari kabupaten, provinsi, sampai pada daerah, lebih khusus katong pun Bapak Jokowi juga, tolong perhatikan katong jalan dan jambatan. Warga berharap pemerintah memperhatikan nasib mereka yang hingga kini masih hidup dalam kesengsaraan. Dari Seram Barat, Maluku, Nurdin Abdullah, iNews melaporkan. Pemerintah Kota Depok menggelar tradisi budaya Lebaran Depok selama 4 hari. Ya, ngubek empang menjadi salah satu tradisi yang mengisi acara ini. Ya, pemirsa, informasi tadi juga sekaligus menutup iNews pagi hari ini. Tayangan iNews dapat pula Anda saksikan di YouTube @official iNews, dan jangan lupa untuk subscribe. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Yasmin Tadia. Dan saya Camar Heda pamit undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda. Tetap sehat, tetap semangat, dan sampai jumpa. Pemerintah Kota Depok bersama kumpulan orang-orang Depok menggelar tradisi Lebaran Depok di Sawangan, Bojongsari, Kota Depok. Acara dihadiri seluruh organisasi perangkat daerah Kota Depok, diresmikan langsung oleh Wali Kota Depok Muhammad Idris. Orang Depok atau budaya Betawi atau warga Betawi, dia sebenarnya budaya yang welcome dan guyup. Makanya berbagai etnis, ragam suku yang memang datang dari Nusantara, ya mereka kita fasilitasi untuk bisa berkreasi, menampilkan budaya-budayanya lewat tari, musik, dan sebagainya. Tradisi Lebaran Depok ini sendiri akan digelar selama 4 hari, yakni dari tanggal 17 hingga 20 Mei. Tradisi ngubek empang atau menangkap ikan dengan tangan meriahkan perayaan Lebaran Depok. Puluhan warga antusias mendapatkan ikan yang disebar panitia. Dapat berapa ikan? Ada 30 ikan. 30 ikan. Ikan apa aja? Ikan mujair, ikan mas, ikan bawal. Dari jam berapa ngubek empang? Baru 1 jam. Baru 1 jam dapat 30. Ya. Nanti ikannya rencananya mau dibuat apa? Mau dipepes. Pepes. Buat Akan ada beberapa rangkaian dalam acara Lebaran Depok dan berharap dapat menarik wisatawan lokal maupun dari luar Depok untuk memperkenalkan tradisi yang dimiliki Kota Depok. Dari Depok, Jawa Barat, Yung Rizky, iNews melaporkan.